Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad qala Allah jalla jalaluhu fi kitabih asy-syarif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena kemudian di tahun ini kita masih mendapatkan kesempatan, ya, atau bisa kita istilahkan kita masih mendapatkan kuota, ya, kesempatan hidup di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi seorang yang bertauhid kepada Allah, apatah lagi bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadan merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kemudian menjalankan perintah ibadah puasa di dalamnya, dan tentunya pula juga mengisinya dengan berbagai macam amalan ibadah, amal soleh, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Dan tentunya pada perkara ini bagi seorang yang bertauhid kepada Allah di bulan Ramadan banyak sekali rintangan pula. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita tidak betul-betul memahami dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang mungkin sudah beberapa kali ataupun berulang-ulang kita melaluinya, tapi kemudian lagi-lagi kita tidak menjadi orang-orang yang ternyata mendapatkan kelayakan daripada keutamaan yang dijanjikan. Dan bahkan dalam riwayat disebutkan Jibril alaihissalam pernah memperingatkan kepada umat Nabi SAW yang kemudian dia punya kesempatan hidup berulang kali di bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu, dia tidak juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, Ramadan lagi-lagi berlalu daripada umurnya, daripada waktu-waktunya, tapi masih saja dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lafaz hadis tersebut, yakni Nabi SAW mengaminkan daripada ucapan Jibril ini. Dan ini ada sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Sehingga bagaimana caranya kemudian untuk kita betul-betul melalui puasa Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang memang sah secara puasanya dan juga sah secara pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama, ya, di samping telah membahas pembatal-pembatal puasa, maka mereka juga telah menjelaskan apa-apa saja yang menjadi pembatal-pembatal pahala puasa. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak di antara manusia yang kemudian mereka berpuasa, tapi mereka menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar, haus, dahaga saja. Yakni artinya Nabi SAW mengisyaratkan di sini ada orang yang berpuasa, ada orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi dia teralfakan, dia tidak terlayakkan daripada pahala-pahala yang dijanjikan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara ini. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan siapa mereka orang-orang yang terancam berpuasa tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni tidak mengganjar daripada pahala puasanya, dan bahkan Allah mengancam, ya, tidak memerlukan daripada puasa orang-orang yang kemudian mereka meremehkan daripada pembatal-pembatal pahala puasa. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan pula, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mereka ketika berpuasa
tidak meninggalkan perkara-perkara kedustaan, perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang kemudian sampai kepada dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi. Falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan daripada rasa lapar, haus, dahaga yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Maka ini adalah hal-hal yang kemudian hendaknya kita betul-betul mengevaluasi diri kita. Maka perlu pembuktian, perlu ilmu, perlu mujahadah agar kita terhindar daripada perkara-perkara ini. Maka sesungguhnya di antara hal yang kemudian untuk memudahkan kita dapat terhindar daripada perkara-perkara yang akan membatalkan puasa, ya, membatalkan pahala puasa Ramadan kita, maka di antara para ulama memberikan satu metode, ya, agar kita terhindar daripada apa-apa yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW yang akan mengancam daripada pahala puasa dan pahala ibadah kita selama di bulan Ramadan. Maka di antara tips-tips yang masyhur, di antara mereka menyebutkan seorang yang berpuasa, selain kemudian dia mengatur daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada perkara-perkara zahir, yakni menjadi syarat sahnya ibadah puasa itu, maka hendaknya dia juga betul-betul mengendalikan semua indranya, panca indranya. Sehingga dia bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga membuktikan mengatur daripada lisannya, daripada pendengarannya, daripada penglihatannya, daripada tindak tanduknya, daripada pemikirannya, daripada perencanaan-perencanaan dalam segala urusannya, sehingga tidak mengotori, ya, dan yakni daripada puasa ibadah Ramadannya ataupun ibadah-ibadah yang dia lakukan selama di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian tradisi berulang-ulang di bulan Ramadan, banyak hal-hal yang dilakukan tetapi dia berlalu begitu saja, yakni tidak membuahkan daripada pahala yang dijanjikan. Di antara para ulama menyampaikan di antara tipsnya, yakni hendaknya seorang yang berpuasa dia betul-betul menyedikitkan makanan mereka, ya, qillatut ta'am. Mereka mengistilahkan qillatut ta'am, menyedikitkan makanan mereka. Artinya di sini kita hendaknya mengevaluasi bagaimana kemudian Ramadan bukan ajang yakni kemudian hanya pindah jam makan saja, ya, tetapi esensinya seharusnya kita betul-betul terbukti menyedikitkan makan kita, ya, menyedikitkan makan kita sehingga kita betul-betul bisa meraih daripada kualitas orang-orang yang berpuasa, yakni dengan terjaganya, yakni kemudian pahala yang dijanjikan itu betul-betul kita akan dapat meraihnya. Karena seseorang yang berlebih-lebihan dalam urusan sahur misalnya, dalam urusan berbuka puasa, ya, lalu ketika di malam hari dia kesempatan aji mumpung, ya, mumpung bisa makan, malah makan sebanyak-banyaknya, malah dia kuliner kemana-mana, ya, maka pengulurannya mungkin dari urusan makan dan minumnya bahkan lebih besar, lebih membekak, ya, maka dia hendaknya mengevaluasi. Maka sesungguhnya Ramadan datang bukan untuk perkara-perkara yang semacam itu. Qillatut ta'am wa qillatul kalam, dan hendaknya dia menyedikitkan bicara-bicaranya. Dan metode untuk menyedikitkan bicara-bicara ini adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan itu menjadi tradisi salaful ummah. Para sahabat ridwanullah alaihim di luar bulan Ramadan, mereka biasa menghatamkan Quran setiap sepekan sekali. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, di antara mereka kebanyakan 3 hari sekali menghatamkan Ramadan. Bahkan ada yang sehari sekali, atau bahkan ada yang sehari 2 kali. Sebagaimana kisah yang masyhur Al-Imam Syafi'i. Dia menghatamkan Quran, yakni 2 kali sehari. Dia tidak melepaskan siang harinya kecuali dia menghatamkannya. Menghatamkan Al-Quran, dan dia tidak melepaskan malamnya kecuali dia telah menghatamkan Al-Quran. Qillatul kalam wa qillatul manam, dan menyedikitkan tidur. Dan ini juga menjadi evaluasi. Mungkin di antara kita di bulan Ramadan, yakni banyak memasyhurkan, ya, walaupun ini bukan hadis, ya, jadi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Padahal itu tidak secara mutlak, itu hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang ketika dia memang ketika dia tidak tidur, dia lebih terjerumus kepada hal-hal yang akan mengancam daripada batalnya pahala puasanya. Ya, maka menyedikitkan tidur artinya dengan menghidupkan malam dengan sholatut tarawih, dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, ya, dan dengan ibadah-ibadah yang dihidupkan di malam hari. Dan juga qillatul
Qillatul anam, itu juga kata mereka, dan ini adalah puncaknya di akhir bulan Ramadan. Hendaknya kita membangun tradisi kembali, yakni dengan i'tikaf, dengan menyedikitkan hubungan kita kepada manusia, ya, dengan di 10 malam terakhir, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Maka inilah hal-hal yang hendaknya coba kita targetkan, sehingga kita akan termudahkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mendapatkan, yakni diakui puasanya, sah puasanya, dan juga mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan daripada ibadah puasa dan amal soleh daripada target-target ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Qillatul ta'am, wa qillatul kalam, wa qillatul manam, wa qillatul anam. 4 hal ini menjadi jargon yang hendaknya coba kita realisasikan, terutama di bulan Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji pada hari ini betul-betul akan menambah kesadaran kita dan menambah kewaspadaan kita untuk terhindar daripada apa yang disabdakan Nabi, rubbat sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata dia hanya mendapatkan lahap, lapar, haus, dahaga saja daripada puasanya, tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Wallahu a'lam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.